Yang terhormat Bapak Gubernur Kalimantan Timur, Bapak Sarwono, dan seluruh hadirin, dan juga Gus Miftah. Saya Muhammad Hasmi Zatali dari Sapma Pemuda Pancasila. Oh, dari Pemuda Pancasila? Ya. Dan saya dari UIN Samarinda. Dari? UIN. UIN? Ya. Universitas Insya Allah Negeri ya? Ya, Insya Allah Negeri. Pertanyaan saya begini aja. Tapi Simple. keren loh, anak UIN pakai kalung, stylenya bagus nih, keren ini. Sepatunya ATT, awet tekan tua. Di luar kampus sudah. Pertanyaan saya mudah saja. Ini ada video viral, yaitu ada orang menendang si sajen. Apakah perbuatan tersebut perbuatan terpuji atau intoleran? Itu Ya. aja dari saya. Video orang nendang sesajen. Ya. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mas agak maju aja mas, kalian kasih duit mas. Ya mas, silakan mas, boleh maju ke sini. Kalau nggak bisa maju ke sini, maju jadi Maju anggota sini, DPR apa-apa. mas. Sini maju lagi mas, maju lagi, maju lagi. Ya, maju lagi, maju lagi. Yaudah, Nah, sini ya. nggak apa-apa. Yang terhormat Bapak Gubernur Kalimantan Timur, Bapak Sarwono, dan seluruh hadirin, dan juga Gus Miftah. Saya Muhammad Hasmi Zatali dari Sapma Pemuda Pancasila. Oh, dari Pemuda Pancasila? Ya. Dan saya dari UIN Samarinda. Dari? UIN. UIN? Ya. Universitas Insya Allah Negeri ya? Ya, Insya Allah Negeri. Pertanyaan saya begini aja. Tapi Simple. keren loh, anak UIN pakai kalung, stylenya bagus nih, keren ini. Sepatunya ATT, awet tekan tua. Di luar kampus sudah. Pertanyaan saya mudah saja. Ini ada video viral, yaitu ada orang menendang si sajen. Apakah perbuatan tersebut perbuatan terpuji atau intoleran? Itu Ya. aja dari saya. Video orang nendang sesajen. Ya. Saya juga posting mas. Yang komentar sudah hampir 6.000, yang nonton sudah 1,2 juta. Itu yang memviralkan saya ini. Mas siapa namanya? Hasmi. Mas? Hasmi. Hasmi. Mas Hasmi. 500.000. Waduh, oke. Sabar, yang lainnya. Siapkan dulu pertanyaannya. Nih mas, Ayo. kamu tahu nggak kenapa semua gambar uang itu pasti ada gambar cewek menari? Nggak tahu. 100.000 ada gambar cewek menari, 50.000 cewek menari, 20.000, 10.000, 5.000 sampai 2.000. Semuanya ada gambar cewek menari. Satu-satunya pecahan uang yang tidak ada gambar cewek menari cuma satu, uang Rp1.000, Patimura Bapak Golok. Kenapa semua pecahan mata uang ada gambar cewek menari? Karena hanya uanglah yang bisa membuat cewek bahagia dan happy. Lah. Maka kalian perlu ingat, cewek itu hatinya seperti rekening bank. Maksudnya apa? Nggak mungkin berbunga kalau nggak ada saldonya. Lah, cewek dilawan. Silakan, boleh kita Mas jawab Hasmi, dulu. mbaknya boleh duduk loh mbak. Ya. Duduk dulu. Kamu jangan berdiri, mengganggu pandangan mata saya ya. Mas Hasmi, saya juga posting perilaku seseorang tidak dikenal membuang sesaji di Semeru, Lumajang. Itu kebetulan bupatinya kawan saya. Maka kemarin saya ke sana membawa bantuan 650 juta untuk pembangunan hunian sementara. Karena dibutuhkan Pak. Jadi saya nyumbang 100 juta, kemudian saya pengajian 50 menit saya dapat donasi 550 juta. Jadi total saya membawa 650 juta. Karena sebulan kemarin tuh luar biasa bagi saya. Kenapa? Ketika mau muktamar NU di Lampung, saya lelang belangkon. Belangkon saya laku 900 juta. Maka besok saya akan mendapatkan rekor muri belangkon termahal di dunia. Saya jual laku 900 juta, kemudian uangnya saya sumbangkan ke Muktamar Nahdlatul Ulama. Maka izin Pak Gubernur, bulan ini saya mendapatkan 2 rekor muri. Rekor muri pertama, belangkon, terjual 900 juta. Kemudian yang kedua, saya dinobatkan sebagai selebritis yang paling banyak gambarnya di bokong truk.
Saya sudah dapat kiriman 150 truk yang bokong truknya ada gambar saya. Semuanya bagus-bagus, gambar Gus Miftah sama captionnya. Yang paling nggak enak cuma satu, ada mobil tangki sedot WC, gambarnya Gus Miftah. Captionnya nggak asik, silitmu adalah rezekiku. Danco. Tapi saya nggak masalah, itu ekspresi rasa cinta mereka kepada saya. Ada puluhan bahkan ratusan truk yang bokongnya ada gambar saya. Jadi caption macem-macem lah. Contoh umpamanya caption para pendosa. Saya waktu itu bikin quote, pada akhirnya surga itu akan ditempati oleh ahli maksiat yang mau bertobat, bukan orang yang sok suci namun pada akhirnya tersesat. Ketika corona datang, saya bikin quote, bukan ombaknya yang besar tetapi perahunya yang terlalu kecil, bukan musibahnya yang besar tetapi iman kita yang terlalu lemah. Jadi saya sering menggunakan quote-quote itu untuk berdakwah. Kembali kepada masalah sesaji, Mas. Anda tahu saya menggunakan belangkon itu sejak kapan? Sejak 2006, gara-gara Bantul gempa bumi, Mas. Kenapa saya menggunakan belangkon? Ini sarkas sindiran bahwa agama dan budaya itu seharusnya nggak usah dibentur-benturkan. Maka kita harus memahami mana budaya, mana agama. Contoh, Mas Asmi, perintah nutup aurat itu agama apa budaya, Mas? Agama. Cara menutup aurat itu budaya apa agama? Budaya. Orang Arab, hei orang Arab, tutup auratmu. Bagaimana cara orang Arab nutup aurat? Menggunakan jubah. Pertanyaan saya, apakah orang Samarinda harus menggunakan jubah kayak orang Arab? Boleh pakai, boleh tidak. Tapi tolong sesuaikan dengan pekerjaan. Pekerjaannya cari naik pohon kelapa, kok pakai jubah, bahaya, Mas. Belulunya nambah loro. Ya kan? Pekerjaannya narik becak, kok pakai jubah, bahaya. Narik rem bisa salah. Karena becak itu remnya di bawah sadel. Anda pakai jubah, malah nggak berhenti, Mas. Gitu. Salah yang ditarik. Pekerjaannya nambang pasir di sungai, pakai jubah, little body, silite gatel kelebon wedi. Maka harus disesuaikan. Begitu masuk ke Indonesia, boleh pakai baju hem kayak Mas Sarwono, boleh pakai celana jin setan demit iblis, boleh. Boleh pakai sarung kayak Mas Santri ini, PMII ini. Kamu PMII kan? Kelihatan wajahnya kayak proposal. Karena saya itu jujukan anak-anak PMI, bah ada acara wajahnya kayak proposal. Habis Anda jangan menghina orang yang menggunakan sarung. Jangan pernah lihat sarungnya, tapi lihatlah isinya. Dan iklan itu yang paling jujur cuman iklan sarung, yang lain semuanya bohong. Iklan, coba kopi kapal api, dibuka kopinya nggak ada kapalnya, Mas. Kopi Tugu Luwak, dibuka kopinya nggak ada luwaknya. Tapi beda dengan iklan sarung gajah duduk, dibuka sarungnya muncul belalainya. Di Magara nggak ada kopi ya? Nggak ada kopi ya? Oh. Masa saya keluar uang 5 juta nggak dikasih kopi? Kena lagi, Magara kasih. Aduh, siapkan. Kopi, Magara nggak mau sponsor kopi nih. Oh. Emang kalau di Samarinda apa-apa harus minta ya? Enggak sebenarnya, Gus. Udah disiapin. Nah, Mas Asmi, apa pendapat saya dengan orang yang nendang itu? Bagi saya yang perlu dirubah itu bukan budayanya, Mas, tapi otaknya. Wali Songo itu bisa diterima di Indonesia karena dakwanya menggunakan metode bisakofah. Sakofah itu artinya apa? Budaya. Maka saya di dalam berdakwah mempunyai prinsip membudayakan agama, bukan mengagamakan budaya. Songkok yang Anda pakai itu budaya Indonesia, maka namanya songkok nasional. Tadi siang yang hadir di acaranya Pak Gubernur Ramatama itu ada muda-mudi Katolik, pemuda Katolik, pakai jas kemudian pakai kopiah. Dia tanya sama saya, boleh nggak Gus? Boleh, karena itu bukan produk Islam. Nah, jangan sampai kita dibodohi dengan pikiran-pikiran seperti itu. Pertanyaannya adalah, orang yang nendang itu, dia tahu nggak siapa yang masang sajen? Di
Di Semeru itu ada adat istiadat namanya kepercayaan kapitayan lokal mereka, dan ini merupakan the local wisdom, kearifan lokal bagi mereka. Kalau memang ini dilakukan oleh orang Kejawen yang dia Islam abangan, bagaimana cara kita menasihati? Dialog dong, tidak harus kemudian ditendang seperti itu. Ini kan melukai, Mas. Kalau tak kemudian yang melakukan orang Islam dibilang musyrik, Anda tidak pernah bisa melihat dan tidak bisa masuk ke wilayah niat orang lain. Saya dulu Pak Gubernur ceramah di klub malam, dibilang Miftah itu tidak ikhlas. Anda ikhlas dan tidak ikhlas gak ada yang tahu kecuali kita dengan Allah. Kita tidak bisa masuk ke wilayah niat orang lain. Yang namanya ikhlas itu seperti keset, apa itu, diinjak-injak tetap welcome. Angel loh gitu. Ikhlas itu seperti keset, diinjak-injak tetap welcome. Ciri ikhlas itu apa? Diam. Karena kalau ngomong namanya iklan. Maka orang yang nendang ini bagi saya, ini orang yang gagal paham terhadap budaya. Mas, di Jogja itu banyak orang sholat, nyembah Allah, percaya dengan Rasulullah, baca Quran, tapi tetap pasang sesaji, Mas. Bukan kok kemudian dia percaya dengan uka-uka hanya untuk melestarikan budaya. Dari mana kita mengatakan musyrik? Gak bisa, Mas. Orang Jawa dulu bawa keris dibilang musyrik. Karena bagi orang Jawa kalau nggak bawa keris katanya tidak nyaman, sama dengan orang Kalimantan pakai mandau. Kalau nggak bawa keris mereka nggak nyaman, sama dengan bapak-bapak hari ini keluar rumah nggak bawa HP tidak nyaman, takut HP-nya dibuka sama istri. Berarti Anda bawa HP musyrik. Ayo, karena Anda nyaman kalau bawa HP. Apakah pola pikirnya seperti itu? Kan tidak, Pak. OTT KPK sekarang kalah menakutkan daripada OTT HP di tangan istri, Pak. Saya kemarin guyon sama Mas Sandiaga Uno sama Mas Erick Thohir. Saya bilang, besok di akhirat kita bangga. Kenapa? Karena hari ini malaikat Raqib dan Atid tidak pernah mencatat amal kebaikan dan keburukan manusia. Kenapa? Karena semua amal baik dan amal buruk kita catat di HP kita masing-masing. Maka begitu hari penghitungan besok dihisap oleh malaikat, kita bangga. Malaikat nggak punya catatan saya. Begitu malaikat datang dia langsung teriak, buka HP-mu, modar. Semuanya ada di situ. Chatting sama istrinya tetangga ada keluar. Sarwono hati-hati, Sar. Saya tidak setuju, Mas. Bagi saya ini orang gagal paham. Maka catatan saya adalah yang perlu dirubah itu otak dan pemikirannya, bukan budayanya. Gitu Mas Hasmi ya. Kita rawat kearifan lokal. Kayak orang Dayak dengan kearifannya kita pertahankan. Jangan sampai kita pergi ke Jakarta kemudian Anda orang Dayak melupakan budayamu sebagai orang Dayak. Saya nggak setuju. Anda orang Jawa tetap mempertahankan dengan budaya Jawanya. Dan itu bukan berarti musyrik gitu loh. Orang pasang kembang bukan berarti musyrik. Kalau Anda mau pengajian sama saya, kenapa ada istilah kembang? Ada istilah menyan, ada istilah ingkung, ada istilah tumpeng dan lain sebagainya. Itu ada filosofinya, Mas. Nah, tapi itu kuliahnya 4 SKS berbayar ya. Kamu malah saya bayar.